Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Halo, Ya, shalom, damai sejahtera. Shalom. 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 Ada damai yang Dia berikan, saudara ya, untuk kita semuanya. Damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tetapi hanya menjadi resources surga, saudara ya. Dan itu tidak pernah habis, seperti mana yang terus menerus turun, turun, turun seperti hujan ya. Saudara, itu tidak akan pernah kembali ke situ sebelum dia membuat segala sesuatu yang Allah kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia inginkan dalam hidup saya dan saudara. Ya, apa itu saudara? Dia ingin membawa saya dan saudara layak, berkenan, dan mengambil bagian di dalam kerajaannya Bapa. Ya, itu kerajaan yang memiliki damai sejahtera itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran yang luar biasa yang saudara dan saya harus benar-benar tahu, bahwa boleh saja banyak sekali dinamika kehidupan yang kita jalani sesuai dengan panggilan kita masing-masing di tengah-tengah kesibukan di tengah dunia ini, tetapi ada hal yang sangat penting, sangat penting. Sangat penting adalah bagaimana menghadapi semua eh, aktivitas itu ya, bagaimana menghadapi semua dinamika kehidupan itu ya, bagaimana mengambil atau mendapatkan atau beroleh ya, beroleh nilai yang kekal dari semua itu. Karena apa saudara? Apalah artinya kan kalau segala sesuatu itu akan fana gitu ya, akan hilang sedemikian itu. Apalah artinya itu? Sesaat gitu. Saudara ingat pahitnya rasa kopi di dalam secangkir kopi susu. Kira-kira begitu, hanya ada di pangkal lidah. Setelah itu besok pingin lagi. Ya, setelah itu kalau bapak-bapak itu ya, misalnya kalau ingin cari ya dia cari dengan bisa mengesampingkan banyak hal gitu ya. Hanya untuk cari kopi, duduk minum kopi gitu ya. Hal sederhana. Tetapi itulah hal yang sesaat itu. Demikianlah hal yang sesaat itu. Seberapapun enaknya sesuatu, seberapapun sebaliknya saudara, seberapapun pahitnya sesuatu, dia juga sesaat gitu loh saudara. Dia itu sesaat. Dia tidak memiliki dimensi kekekalan tuh saudara. Ya, kalau segala sesuatu itu akan hancur secara demikian di dalam gemuruh yang dahsyat oleh hari Tuhan, kenapa saudara tidak mencari sesuatu yang ada di balik yang kekal itu? Ya kan? Ya. Nah, malam hari ini saya ingin mencoba dengan lebih perlahan saudara ya untuk menjelaskan dan saudara menangkap sesuatu dari kebenaran ini, karena uh, ini tuh menghidupkan yang mati gitu loh saudara. Ini tuh menghidupkan yang mati. Jadi persoalanmu hari ini, rintangan hidupmu hari ini, cerita lama kehidupanmu hari ini, itu nggak ada apa-apanya. Nothing. Tidak punya kekuatan yang dapat sedikit pun mengimbangi, saudara ya, akan kuasa di balik kebenaran ini gitu. Nah, tetapi saudara harus bisa tangkap itu, ya. Dan itu hanya dengan mata rohani. Dan apa ya saudara ya, dengan mata rohani dan kedalaman batinia yang spesifik, yang khusus, saudara bisa tangkap itu. Sehingga saudara bisa berselancar di tengah badai dan tufan dunia. Gitu ya. Nah, ini bicara mengenai, saudara, ini bicara mengenai bahwa keniscayaan atau adalah fakta yang harus diterima, bahwa ketika dosa datang ke dalam dunia ini, maka dia itu dikendarai oleh yang namanya maut.
Dan bukan hanya itu, dia memiliki sistem dan terstruktur sehingga disebut kerajaan, itu kerajaan maut, saudara. Ya, yang sudah ditakdirkan akhirnya adalah di dalam lautan api. Saudara bisa bayangkan, ketika dosa hadir dan kemudian dikendarai oleh maut, ya, dan kemudian inilah satu kerajaan. Kalau orang tidak bebas dari itu, merdeka dari itu, ya, hopeless, saudara, tidak ada harapan gitu, nggak ada harapan, ya. Hanya di sini sesaat dan setelah tangis-tangisan namanya rumah duka, kedukaan, udah selesai. 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian foto-foto di packing dan kemudian bisa saja orang kemudian juga pindah rumah. Ya, setahun sekali dijenguk lah, gitu ya, kuburannya. Seperti itu, naas, naas. Ya, kalaupun ada nama baiknya, jadi nama jalan. Tetapi kalau saudara ingat, Injil berkata, namamu terdaftar di surga. Itu yang menjadi kegairahan yang limitless, tidak terbatas gitu. Namamu tercatat, terdaftar di surga. Engkau menjadi warga kewargaan surga. Itu jadi luar biasa kan? Bolehlah makan, minum, kita urusin tiap hari, kerja, belajar, apa saja, cuci, apa saja, ya, tidur, ya, kalau sakit ke dokter, oke, kan gitu ya. Tetapi, don't miss the everlasting things, gitu ya. Jangan kehilangan, jangan tenggelam di dalam semua itu, dan kemudian kehilangan makna mengenai kekekalan, gitu. Ya, nah, saudara, kalau bicara kekekalan, itu bicara hidup. Saya ulang, saudara ya. Kalau bicara kekekalan, ini kita bicara mengenai hidup. Karena kalau tidak, adalah kebinasaan gitu. Adalah kehinaan. Jadi kalau kita bicara mengenai kekekalan, maka kita harus bicara mengenai hidup. Dan bagaimana memiliki hidup dari sesuatu yang mati? Bagaimana caranya? Apa kunci? Apa rahasianya? Kan itu yang benar-benar harus dicari tahu. Nah, kita dalam pertemuan terakhir, saudara ya, kita sudah membahas itu melalui diagram ini ya, bahwa ada satu skenario yang Allah sendiri rancang dan kemudian dia yang terlibat langsung dan dia yang menjadi orchestrator dari semuanya, saudara. Ya, dia yang membuat rancangan itu, ya, sehingga setiap manusia yang mati karena hadirnya dosa, yang dikuasai oleh maut di dalam kerajaan maut, di dalam kerajaan kegelapan, itu boleh memiliki kembali harapan untuk memiliki hidup. Dan hidup itu hanya ada di dalam Adam yang terakhir. Kalau oleh Adam yang pertama, kalau oleh manusia pertama, yaitu Adam, itu disebut Adam pertama, ya. Jadi di dalam Alkitab memang tidak pernah disebut Adam pertama, yang disebut adalah manusia pertama, yaitu Adam, gitu ya, saudara. Maka dan olehnya kemudian dosa masuk ke dalam dunia dan dosa itu menjalar. Ada yang bisa baca Roma 5 ayat 12? Saya mau cepat di bagian pertama, saudara ya. Saudara tangkap. Roma 5 ayat 12, Ya. demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi saudara, akhir hidup orang yang kemudian dalam persekutuan dengan manusia pertama, yaitu Adam, itu adalah maut. Dan maut tempatnya di mana, saudara? Wahyu 20 ayat 15.
Wahyu 20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya Ayat 14. Ayat 14. lalu maut dan kerajaan Maut itu dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Jadi maut akhirnya di dalam lautan api, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi melalui Adam yang terakhir, melalui Adam yang akhir, saudara ya, yaitu Yesus Kristus, maka ada roh yang menghidupkan. Ada roh yang menghidupkan. Nah, coba kita baca ayatnya ya. Saya ulang saudara ya. Jadi melalui manusia pertama yaitu Adam, itu maut menjalar. Dan akhir dari maut adalah lautan api. Amin. Tetapi melalui Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, ada roh yang menghidupkan. Saudara perhatikan lambang itu, roh yang menghidupkan. Ini menarik, roh yang menghidupkan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15:45 berkata, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Zao, artinya hidup secara jasmani, fisik, tetapi sebenarnya mati secara rohani. Itu penjelasan di awal tuh. Untuk frasa yang pertama. Tetapi Adam yang akhir, nah jadi berbeda. Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Bukan roh yang mati. Oke? Nah, saudara, ini bicara mengenai apa? Bahwa persekutuan dengan manusia pertama yaitu Adam, semua orang akhirnya mati. Karena apa? Karena oleh kuasa maut tadi ya, yaitu dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu dan menjalar. Akhirnya ada di Gehenna, lautan api ya. Tetapi demikian sebaliknya gitu ya. Dalam persekutuan dengan Adam yang akhir, siapa Adam yang akhir itu saudara harus jelas. Dia adalah manusia Yesus Kristus, manusia Kristus Yesus. Saudara ada yang bisa baca 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yes, jadi Allah Bapa itu satu, Esa. Dan juga hanya satu juga perantara. Jadi tidak ada perantara yang lain ya, saudara. Ya, jadi kalau saudara ngomong dengan orang, wah kita kan hanya berbeda saja untuk datang kepada Tuhan. Tidak, hanya ada satu juga pengantara. Esa pengantara itu. Namanya dia, yaitu siapa saudara? Kristus Yesus. Namanya siapa menurut ayat yang kita baca? Kristus Yesus. Bukan. Bu Lina baca apa? Es. Siapa pengantara itu? Manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Manusia Kristus Yesus. Ya, ini saya sengaja membuat ini karena apa, saudara? Karena di sini disebut Adam yang akhir. Kenapa disebut perumpamaan dengan Adam? Karena dia manusia, gitu. Penting sekali, ya. Ini penting karena apa? Kita akan melihat bahwa dalam keadaan kita seperti sekarang ini, dia juga ada di dalam keadaan yang sama. Sehingga kalau dia bisa bangkit dan memiliki hidup dan kemudian dia menjadi kehidupan, maka saya dan saudara bukan hopeless, tapi memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Apa pengharapan yang tidak mengecewakan itu menurut Roma 5 pasal yang kedua dan ketiga? Itu adalah menerima kemuliaan Allah. Amin. Ya, oke. Jadi sebaliknya dalam persekutuan dengan Adam yang akhir yaitu manusia Kristus Yesus, maka semua orang akan dihidupkan kembali. Yaitu apa? Oleh kuasa Roh Kristus. Amin. Dalam Yohanes 5 ayat 21 katakan begini. Ini hanya memberi
penguatan, saudara ya, bahwa sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, Bapa, Allah Bapa, demikian juga Allah anak, demikian juga anak Allah, yaitu anak sendiri menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bagaimana itu dapat terjadi, anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Anak yaitu Adam yang terakhir, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini adalah roh yang menghidupkan. How that could be? 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oh, dia sendiri rupanya pernah mati. Ya, ini saudara harus tahu bahwa Kristus pernah mengalami maut. Hanya satu yang tidak pernah mengalami maut, yaitu Bapa. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yaitu Bapa. 1 Timotius 6 ayat 16. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Saudara lihat, sebagai yang sulung. Yang sulung bicara mengenai pewaris, saudara ya, dari orang-orang yang telah meninggal. Ini benar-benar sarkas, saudara ya, mati secara jasmani. Nah, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Lihat kata ini dengan benar-benar, ya. Saudara lihat, kebangkitan datang karena satu orang manusia, gitu saudara. Itu penting sekali, saudara ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, berarti mati, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, jadi muncul buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Saudara perhatikan, jadi Kristus menjadi buah sulung, tetapi yang kemudian siapa? Oh, mereka yang menjadi miliknya. Wah, ini penting. Jadi kalau saudara mau tahu jawaban, apa yang menjadi indikasi bahwa saya telah mengikuti jejaknya Kristus? Engkau jadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Jadi sebagaimana melalui dosa manusia pertama, yaitu Adam, maka manusia mengalami kematian rohani karena semua menerima kodrat atau tabiat dosa itu, yang di Roma 5 ayat 12. Demikian juga melalui persekutuan. Jadi ada kata persekutuan, saudara. Artinya apa? Menjadi satu dengan apa yang menjadi kematiannya dan menjadi satu yang menjadi apa yang menjadi kehidupannya atau kebangkitannya. Ya. Melalui persekutuan dengan Kristus. Saudara, saya ulang, saudara ya. Yaitu demikian juga melalui persekutuan dengan Kristus, yaitu menjadi sama dengan apa yang sama dengan kematian dan menjadi sama dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Itu artinya apa? Menjadi sama dengan kehidupannya, gitu. Artinya mengenakan hidupnya, gitu ya. Yaitu kehidupannya. Ya, maka semuanya memperoleh bagian di dalam roh yang menghidupkan. Maka semuanya akan memperoleh bagian dalam roh yang menghidupkan. Kematian batinnya rohaninya tadi itu tiba-tiba memiliki pengharapan untuk hidup. How? Bagaimana? Perhatikan ini kata-kata yang disimpulkan, saudara. Malam hari ini saya hanya punya 4 slide, tapi ini adalah slide pertama yang menjadi kesimpulan dari 3 slide berikutnya. Roh manusia yang terbelenggu oleh kuasa kerajaan maut, saudara ya. Kurang T ini ya. Roh manusia yang terbelenggu oleh kuasa kerajaan maut tadi, kemudian dibebaskan. Jadi pertama dia harus dibebaskan. Dia harus ditebus. Tadi hari Sabtu ya, ditebus. Ya, dia harus dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, tidak serta-merta terjadi sesuatu. Enggak, tetapi apa? Dia harus dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali artinya apa, saudara? Dia benar-benar secara roh benar-benar harus mengalami rohnya itu dihidupkan kembali, ya. Rohnya itu harus dihidupkan kembali, yaitu dengan cara apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ada perubahan status, yaitu milik. Dia dibebaskan tapi kemudian pergi
tak bertuan. Saudara ingat nggak ya? Ada roh yang keluar dari seseorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahatnya kemana, saudara? Ingat roh jahatnya kemana? Ke padang belantara. Nggak, dibilang dia tidak menemui tempat. Ya kan? Dan kemudian dia kembali. Berarti memang menarik tuh. Kalau saudara dibebaskan dan tidak kemana-mana, dan tidak menjadi milik seseorang atau siapapun, saudara akan kembali lagi ke situ. Makanya ketika dibebaskan, maka apa, saudara? Harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti apa, saudara? Dia menjadi milik. Dan sebagai apa? Sebagai buktinya itu harus dimeterai. Dan itulah meterai Roh Kudus. Nah, supaya apa, saudara? Dengan demikian, dia dapat menerima benih ilahi. Ini penting sekali nih. Ini adalah cikal bakal pangkal titik start. Dia menerima benih ilahi. Ketika dia dibebaskan, dia kemudian dilahirkan kembali, dan kemudian dikasih spraguso. Ya, tanda milik. Saudara lihat ya, mereka menjadi milik. Ya, menjadi milik pada waktu kedatangan. Jadi ada sesuatu di sini. Jadi milik di awal, tapi yang paling penting milik pada waktu kedatangan, gitu ya. Karena adakah orang yang kehilangan tanda milik? Ya, tentu saja. Ketika dia keluar dari ajaran Kristus itu, ya. Oke. Nah, jadi saudara, dia itu apa dikatakan? Menerima benih ilahi. Nah, saya rindu saudara baca 3 ayat ini, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10, masing-masing orang kalau bisa. 1 Petrus 1 ayat 23, 1 Yohanes 3 ayat 9, silakan. Dua Korintus 9 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dia yang memberi benih. Oke? Dia yang memberi benih. Terus 1 Petrus 1 ayat 23, benih yang seperti apa? Satu Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Jadi bukan dari benih yang fana. tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9, demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Saudara bisa bayangkan nggak ayat itu? Itu sebelumnya kalau saudara baca ayat itu ada ambigu. Ambigu itu ada seperti apa ya, anomali gitu, seperti sesuatu yang bagaimana ya gitu ya. Apakah betul-betul begitu ya gitu ya? Coba saudara ya. Katanya orang yang punya benih ilahi itu tidak berbuat dosa lagi. Berarti saya belum punya benih ilahi. Ya? Coba bayangkan. Coba baca sekali lagi, Bu. Coba perhatikan baik-baik. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Oke, jadi lahir dari Allah tidak buat dosa lagi. Nah, lahir dari Allah ini adalah, lanjut Pak. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Karena katanya karena lahir dari Allah itu, dia ada benih ilahi, sehingga dia tidak berbuat dosa lagi. Saudara bisa paham nggak? Kalau secara gramatikal bisa saja kita menjelaskan, tapi sebenarnya penjelasannya adalah seperti yang dijelaskan di sini. Bahwa karena apa? Karena dosa itu, ya,
tidak lagi dia tidak lagi membelenggu hidupnya. Dia sudah dibebaskan dari kuasa dosa itu. Jadi kalau dia buat sesuatu yang seperti dosa, ya, seperti dosa, itu bukan dosa, tapi kemelesetan. Dari apa? Dari target yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena dia sudah punya benih ilahi. Kenapa memang kalau punya benih ilahi? Karena hanya orang yang karena hanya orang yang sudah dibebaskan, yang sudah mengalami kelahiran kembali, kemudian ditandai dengan hak milik, yaitu meterai Roh Kudus, yang sungguh-sungguh menerima benih ilahi itu. Oke, nah, ketika dia sudah menerima benih ilahi, bagian yang kedua, saudara, yaitu apa? Yang akan mengalami pertumbuhan melalui firman Allah. Ini menarik juga. Jadi dia akan mengalami pertumbuhan melalui firman Allah. Pertumbuhan apa yang dimaksud? Ya, pertumbuhan manusia rohnya. Ya. Pertumbuhan manusia roh, yaitu yang akan menuntun jiwanya. Ya. Nah, ini hanya mungkin gitu ya, saudara, oleh firman Allah. Karena firman Allah inilah yang kemudian dapat menuntun orang untuk tunduk kepada Allah. Apa sih sebenarnya dosa itu? Dosa itu adalah melawan Allah. Tidak mau submit kepada Allah, gitu. Sehingga kalau orang dibentuk oleh firman Allah, firman itu menuntun orang untuk submit kepada Allah atau tunduk kepada Allah, ya. Jadi dia akan mengalami pertumbuhan, saudara. Jadi nih saudara ya, kalau kita telepon orang, halo, lagi di mana? Di gereja. Sore kita di mana? Di gereja. Waduh, di gereja terus. Itu tidak berarti dia mengalami pertumbuhan mengarah kepada kedewasaan rohani, saudara. Ya. Tetapi pertumbuhan yang sesungguhnya adalah apa, saudara? Yang sesungguhnya adalah ketika apa? Ketika dia bisa melalui firman Allah, yaitu kebenaran-kebenaran itu, dia kemudian submit atau tunduk kepada Allah. Apanya, saudara? Apanya yang tunduk kepada Allah? Tabiatnya, kodratnya, tidak lagi memperlihatkan, saya tidak mau bilang dosa, karena apapun, dosa itu sudah ditanggung. Dosa itu sudah diselesaikan. Saudara dan saya, sikapnya seperti apapun, anak domba Allah itu sudah menanggung dan menghapus dosa dunia. Jadi Allah itu melihat dunia dengan belas kasihan. Sebelum ada korban penebusan itu, Allah tidak mau melihat dunia. Allah sembunyi dari dunia, begitu. Karena dunia dalam dosa, gitu. Sudah bisa tangkap nggak itu? Ya. Tetapi sekarang karena ada korban itu, Bapa tidak mau ada yang binasa. Bapa selalu melihat dengan belas kasihan kepada dunia, gitu. Jadi saudara tidak mungkin dilihat sedang berbuat dosa, tetapi yang tampak di hadapan Allah adalah kita tidak sedang submit, kita tidak sedang mau ikut apa yang dia mau, apa yang menjadi kehendaknya, gitu. Sementara yang menjadi kehendaknya adalah apa, saudara? Allah itu mau membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ini kemarin ya, 1 Petrus 5 ayat 10, coba ada yang bisa baca ya. 1 Petrus 5 ayat 10. Satu Petrus 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Luar biasa kesimpulan ayat itu. Ya. Jadi Allah sumber kasih karunia itu ada kata-kata yang benar itu, memanggil kamu kepada kemuliaan. Jadi kita dipanggil, Allah merancang itu, ya, dipanggil kita kepada kemuliaan. Dan yang menarik,
kata-kata yang mengikutinya, saudara. Apa itu? Kata-kata yang mengikutinya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, tetapi ada syaratnya, dan mengokohkan kamu dan mengokohkan. 4, sesudah kamu menderita seketika lamanya. that's it. Saudara bisa perhatikan ya, bahwa Allah memang merancang demikian. Jadi ketika benih ilahi itu ada nih, ya, ini penting kan. Pangkal menjadi pangkal, menjadi dasar, menjadi titik awal, menjadi permulaan. Itu benih. Orang yang nggak punya benih, apa yang mau diharapkan bisa bertumbuh? Tidak ada kan? Jadi memang benih itu penting sekali. Ya, saudara. Dan ketika benih ini, kalau benih terus bisa diapa? Saudara bisa makan benih. Ya, itu makan benih, burung yang makan benih. Manusia tidak makan benih. Benih itu harus mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhannya itu bicara mengenai firman Allah itu, ya, dikenakan pada benih-benih itu oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kristus sendiri. Ya, nah, jadi mengalami pertumbuhan melalui firman Allah oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sebagai jaminan sampai, saudara, ini sampai. Jadi ada titiknya nih, titik puncaknya. Sampai mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara bisa tangkap ya. Jadi kodrat dosa harus mati. Oleh apa? Oleh penebusan. Ya, oleh penebusan. Ya. Kodrat dosa harus hilang kuasanya oleh penebusan. Ya. Makanya Roma 6 ayat 6 katakan apa? Manusia lamamu sudah ikut juga di salib. Gitu, ya. Jadi ketika ini terjadi, maka saudara dapat menemukan kembali itu benih ilahi, ya. Saudara dapat menerima benih ilahi itu. Nah, dan benih ilahi ini hanya akan menemukan, saudara, ya, hanya akan menemukan tempatnya yang benar ketika apa? Ketika sampai dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat dosanya hilang kuasanya. Dengan cara dia harus dilahirkan kembali. Dia dilahirkan kembali dan kemudian dikasih tanda milik, yaitu bahwa dia bukan milik maut lagi, tapi milik Kristus, dan daripadanya dia dapat dan daripadanya dia menemukan satu suasana kehidupan yang baru. Itu kenapa benih disemai. Saudara kalau tahu ada, jadi benih itu disemai. Benih itu disemai supaya dia dapat menemukan suasana untuk dia dapat berkecambah, mengeluarkan kuncupnya. Kalau dia tidak pada suasananya, saudara, maka dia nggak keluar, saudara. Dia benihnya itu, kecambahnya itu tidak keluar. Nah, ini di dalam kehidupan kita tuh menarik. Kenapa kita harus dimeterai? Artinya dipindahkan ke dalam kerajaannya Kristus. Saudara, kalau tidak masuk dalam kerajaannya Kristus, tidak bisa. Benih itu benih yang mati. Nah, ini boleh dijelaskan dengan perumpamaan benih itu. Banyak situasinya, banyak keadaannya itu, ya kan? Ya. Jadi kalau dia tidak pada tanah yang subur, tanah yang subur itu bicara mengenai ketika firman Allah oleh kuasa Roh Kudus dikenakan kepada manusia yang baru ini, ya, kepada benih ilahi ini, sampai saudara, ya, sampai pada satu keadaan menemukan tingkat kedewasaan penuh. Saya ulangi kata-kata itu, ya.
sampai pada satu keadaan menemukan tingkat kedewasaan penuh. Yaitu apa? Yaitu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Artinya apa? Artinya apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, itu adalah pikiran dan perasaannya Kristus. Ya, saudara bisa tangkap itu ya. Dia mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Itu sama persis dengan mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa. Jadi manusia yang mati secara rohani tiba-tiba mendapat benih ilahi, ya, dan oleh kuasa ilahi dia dapat bertumbuh kepada satu tingkat kedewasaan penuh sampai dapat mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau di dalam kekudusannya Bapa. Mari kita baca 2 ayat di situ ya. Ada 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dan kemudian ada Ibrani 12 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara, ketika orang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dia akan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan itu. Itu artinya apa? Sama dengan luput dari murka Allah. Itu artinya ketika kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya Bapa, ya. Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Nah, mereka di sini itu adalah ayah kita di bumi. Ya. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, karena waktunya ya 70 ya 80 tahun kalau manusia dewasa, tapi anak-anak ya Paidion itu ya 12-14 tahun. Ya, mereka ayah kita di bumi mendidik kita dalam waktu yang pendek. Terus? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi jadi ayah kita di dunia itu mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi tadi 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 itu katakan begitu kan, bahwa menganugerahkan segala sesuatu supaya kita bisa beroleh kita bisa hidup saleh. Ya. Jadi ayah kita di bumi itu dalam waktu yang pendek menghajar kita itu untuk hidup yang baik. Nah, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Lanjut. Tetapi Dia mengajar kita. Nah, dia di sini mengajar kita. Dia di sini adalah Bapa di surga, huruf besar. Bapak Ibu ganti Bapa. Tetapi Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Ya, ternyatalah buat kita bahwa betul Allah Bapa kita itu benar-benar merancang. Termasuk, saudara kalau ingat tadi 1 Petrus 5 ayat 10, itu ayat luar biasa. Ya, memanggil kita kepada kemuliaan. Yang dengan cara 4 itu ya, menopang, menguatkan, bla bla bla, melalui penderitaan setelah kamu menderita seketika waktu. Ya, menderita seketika waktu ya hajaran. Kamu dihajar untuk memperoleh bagian dalam kekudusan Bapa. Gitu loh saudara. Amin. Nah, ini bicara semua mengenai mengalami kepenuhan Kristus, yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus.
dalam kemuliaan Bapa. Oke. Nah, jadi saudara kalau perhatikan kata-kata ini ya. Di sini saudara, saya tidak tahu kalau tadi ada yang agak terkesima. Ini saudara ya. Demikian juga melalui persekutuan dengan Kristus, yaitu kehidupannya, maka semuanya. Di sini juga sama. Karena sama seperti semua orang telah mati dalam, demikian juga semua orang akan dihidupkan. Semua, betul semua. Saya mau bilang jadi bukan semua. Oke. Tetapi semua yang kita jelaskan di sini, yaitu mereka yang hidup dalam ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus artinya persekutuan dengan kehidupannya. Ya. Demikianlah kehidupannya itu, kan? Jadi bukan semua orang. Maksudnya tanpa kecuali begitu, bukan. Tetapi akan dihidupkan di dalam Kristus itu adalah siapa? Mereka yang kebangkitan mereka itu disebabkan oleh manusia Kristus Yesus. Ini jadi penting, saudara. Kebangkitan mereka itu disebabkan oleh manusia Kristus. Wah, ini kalau orang tajam membacanya ya. Kebangkitannya disebabkan oleh manusia Kristus Yesus. Emang ada orang yang bangkit tanpa disebabkan oleh manusia Kristus Yesus? Ada. Yaitu bangkit untuk dihakimi. Wah, itu saudara, kalau selalu tidak kehilangan ya orientasi air, saudara pasti selalu selalu akan exciting gitu. Wow, ini bukan hal yang biasa ini, ya. Bukan hal yang biasa, benar-benar kita dipanggil bukan untuk kita ini dipanggil itu bukan untuk ditimpa oleh murka gitu. Bukan loh, tetapi kita ini dipanggil kepada kemuliaan. Wah, luar biasa itu. Kita ini dipanggil bukan untuk ditimpa murka. Itu di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 9 kalau tidak salah ya. Kita dipanggil bukan kepada murka, tapi kita ini dipanggil kepada kemuliaan. Setelah menderita seketika waktu lamanya, yaitu ketika kita dihajar oleh Bapa di surga supaya memperoleh bagian dalam kekudusan Bapa. Itu yang gua maksud. Haleluya. Satu tes betul ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah roh yang menghidupkan itu, saudara. Ya. Itulah di mana Kristus, manusia Kristus Yesus itu menjadi buah sulung, maka semua orang yang hidup sama seperti dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi itu cuman di awal ya. Ya, sehingga semua orang yang hidup sama seperti dia hidup menjadi miliknya, akan dibangkitkan juga. Nah, saudara, itu setengah jam pertama. Apa yang saudara dapat dari setengah jam yang pertama? Seorang Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus, yang adalah sang roh yang menghidupkan. Ada pertanyaan? Saya pause di situ. Belum? Oke, paling tidak saudara tanya diri sendiri ya. Jadi kalau dikatakan manusia Kristus Yesus dalam 2 tadi apa? 2 Tesalonika 5 ayat berapa tadi? 2 ayat 5 ya. Tadi siapa yang baca? Bu Lina. Anak-anak muda jangan kalah cepat sama Bu Lina. Bu Lina ini sudah punya anak berapa loh? Jangan bilang karena dia sudah jadi lebih cekatan. Tidak sama sekali ya. Dari tadi saya perhatikan kalian kalah cepat. Bu Lina udah baca, tangan baru mau pencet unmute.
Jadi coba ya, tanyakan sama diri sendiri. Wow, Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus, dia adalah roh yang menghidupkan. Dia adalah roh yang menghidupkan. Yang olehnya kita dipanggil oleh Allah sendiri. Yang olehnya kita dipanggil oleh Allah sendiri. Bukan untuk ditimpa murka. Bukan untuk dibangkitkan untuk dihakimi. Tapi dipanggil kepada kemuliaan. Dipanggil kepada satu hidup di mana bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya. Memerintah, menjadi raja. Ya, menjadi hakim selama-lamanya. Setelah apa saudara? Menderita seketika waktu lamanya. Setelah mendapat hajaran dari Bapa. Jadi ada yang menarik. Tidak dapat dibayangkan ada orang yang dapat mengambil bagian dalam kekudusan Bapa tanpa dihajar oleh Bapa. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ya. Justru Bapa menghajar supaya kita dapat beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan hajaran ini melalui apa? Bapa tidak ada di sini. 1 Timotius 6 ayat 16, dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia bersemayan di terang yang tak terhampiri. Dia tidak pernah kelihatan, manusia tidak dapat melihatnya. Tetapi dia hadir di sini melalui rohnya sendiri, yaitu roh Allah, ya, yang memimpin setiap orang melalui kebenaran. Jadi kita dihajar melalui setiap apa? Setiap ketertundukan kita kepada kebenaran. Kalau kita tidak tunduk pada kebenaran, maka apa saudara? Maka pasti ada akibatnya. Gitu ya, apa yang kau tabur, itu yang pasti kau tuai. Orang yang menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi orang yang menabur dalam roh, apa namanya? Apa katanya? Akan menuai Hidup kekal dari roh itu. Saudara, luar biasa. Itu yang dimaksud Kristus sebagai Adam yang akhir, yaitu roh yang menghidupkan. Kenapa? Karena apa, saudara? Karena apa? Manusia pertama yaitu Adam, yang olehnya manusia jatuh ke dalam dosa dan dibelenggu oleh maut, dan maut itu menjalar, saudara ya, kepada seluruh manusia. Ini kemudian ada pengharapan di balik seorang Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus, ya, yang adalah roh yang menghidupkan. Roh yang tadinya terbelenggu mati itu kemudian harus dibebaskan, dipindahkan. Sebelum dipindahkan dia harus dilahirkan kembali. Nah, saudara, kata dilahirkan kembali itu dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air. Jadi kita ditenggelamkan dalam baptisan air. Artinya apa? Artinya di dalam pertobatan. Pertobatan. Ya. Artinya di dalam penyesalan akan hidup yang lama, kemudian memiliki hati yang terbuka kepada kehidupan yang baru. Bertobat. Dilahirkan dari air. Dilahirkan dari roh, itu artinya Allah sendiri. Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Yang kemudian memeteraikan kita dengan rohnya. Sehingga saudara menjadi tanda, itu menjadi tanda milik. Menjadi tanda milik. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, ya.
Jadi artinya bukan lagi ikut kemauan hidup, kemauanku yang lama begitu. Tapi ini sekarang menjadi milik Allah, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana saudara ya? Manusia Kristus Yesus, yaitu Yesus Kristus, bagaimana dia bisa menjadi roh yang menghidupkan? Bagaimana bisa menjadi roh yang menghidupkan? 25 menit ke depan kita akan bahas itu, saudara. Saudara, lagi-lagi tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah saya benar-benar menarik atau makan dari firman Allah malam hari ini, bahwa Adam yang akhir adalah seorang manusia, dan dia adalah manusia Kristus Yesus, yang adalah roh yang menghidupkan. Kalau tidak demikian, maka tidak ada harapan untuk hidup saya. Tetapi karena demikian, maka hidup saya ada pengharapan. Dan pengharapannya, tadi semua cerita ya, dari istilah benih sampai memiliki kodrat, ya, kodrat ilahi. Dari benih ilahi sampai mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, bagaimana itu terjadi? Itu menjadi penting. Kenapa? Karena rupanya cerita roh yang menghidupkan ini, itu adalah cerita mengenai apa? Persekutuan dengan Kristus. Persekutuan di dalam Kristus, yaitu apa? Persekutuan dalam kehidupannya. So we have to know, kita harus tahu bagaimana kehidupan Kristus. Itulah yang disebut jejaknya Kristus. Itu yang kita harus setiap hari bisa lihat, bisa refleksikan dalam diri gitu. Dan kita bisa merasakan. Ada apa yang menjadi buah dari kebenaran itu tiap hari? Adakah kemenangan-kemenangan yang menjadi pesta-pesta di dalam setiap perjalanan kita setiap hari? Itu yang harus benar-benar menjadi impian gitu. Itu yang menjadi target di dalam kehidupan kita dari hari. Sampai kita mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Yaitu satu tingkat yang memperoleh kepenuhan Kristus. Itu kata-kata itu saudara harus benar-benar tangkap. Ya. Sampai kita pada mencapai kedewasaan penuh, yaitu satu tingkat kepenuhan Kristus. Nah, itulah yang disebut memperoleh bagian di dalam kekudusannya Bapa atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, bagaimana Kristus dapat menjadi Adam yang akhir atau roh yang menghidupkan itu, saudara? Kalau saudara lihat di diagram ini kan, bahwa Adam yang akhir itu adalah roh yang menghidupkan, ya, maka ada hal yang menarik dalam persekutuan dengan kehidupannya Kristus itu, yaitu Kristus, saudara, ya, yaitu Adam yang akhir ini, itu menjadi pengantara. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi pengantara. Dia menjadi perintis. Yang akhirnya dia itu sebenarnya adalah imam besar. Saudara, imam itu pekerjaannya adalah mewakili apapun perasaan atau dinamika kehidupan umat untuk datang kepada sang pemilik umat, yaitu Tuhan Allah. Saudara, kalau sudah berani untuk menjadi jaminan untuk orang lain, itu luar biasa. Ya, ada orang yang pakai dirinya jadi jamin. Pokoknya saya yang jamin, gitu. Saudara pernah dijamin oleh seseorang? Saudara pasti bisa rasakan. Waduh, saudara pasti kepada orang itu, waduh, begitu respect kan begitu, karena dia jaminkan hidupnya untuk saudara. Roh yang menghidupkan itu, dia jaminkan hidupnya dia untuk saudara.
Nah, itu adalah Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia jaminkan hidupnya supaya saya dan saudara, satu kata ini menarik, tersembunyi di dalam Dia. Bapa tidak lihat, saudara, kemaksiatanmu, kedegilanmu, kebebalanmu, apapun yang menjadi kegelapan di dalam hidupmu, itu tersembunyi oleh Sang Pengantara yang ada di depan. Nah, itu cara Dia menjadi roh yang menghidupkan. Makanya dia disebut pengantara, Mesias sebenarnya, saudara ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus Kristus itu menjadi imam atau menjadi pengantara itu dengan cara apa, Saudara? Dia masuk ke belakang tabir. Nah, Saudara ingat tabir Bait Allah terbelah dua? Nah, tabir. Jadi pembatas antara ruang kudus, ruang maha kudus. Dia masuk ke belakang tabir untuk menjadi pengantara dengan Allah. Berdasarkan apa? Kok bisa dikatakan begitu? Karena apa? Karena dia menjadi korban. Dia menjadi korban. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Nah, saudara lihat. Perjanjian yang baru adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Itu paling pertama, kalau ingat perjanjian baru itu adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Artinya apa? Itu karena dia yang menjadi korban sehingga ada perjanjian yang baru itu, yaitu dirinya sendiri. Dia masuk ke belakang tabir. Ya, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Wow, luar biasa nggak, saudara? Tadi dikatakan Allah memanggil kita kepada kemuliaan. Harus ada caranya. Caranya apa, saudara? Yesus harus masuk ke belakang tabir. Dan dia harus, itu caranya apa? Dirinya jadi korban. Dan korbannya ini darah. Dan darahnya ini menjadi materai perjanjian yang baru itu. Sehingga dia menjadi pengantara untuk perjanjian yang baru ini. Sehingga apa? Sehingga mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Semua kegelapan. Karena tidak ada yang layak di hadapannya. Bahkan setiap perjanjian pertama itu membuat dosa menjadi terang benderang, gitu ya. Nah, pengharapan itu, saudara, hadir, ya. Dan itu pengharapan itu menjadi sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Nah, jadi pertama dia jadi pengantara. Dia memberi dirinya jadi korban. Dirinya jadi korban. Saudara bayangkan, saudara, setiap perjanjian itu harus ada meterai. Saudara pernah punya perjanjian? Ya, yang kuliah pernah perjanjian. Pak Daniel pasti pernah perjanjian, ya. Semua kan Rina, ya. Semua Rina, Wenda pasti pernah, ya, perjanjian, ya. Elsa pasti perjanjian, Afid tanda tangan perjanjian, ada meterai. Ada meterai kan? Nah, saudara perhatikan. Yesus sendiri yang dirinya sendiri, ya. Yang menjadi meterai, ya. Korban darahnya menjadi meterai untuk perjanjian itu. Dia yang pasang badan, saudara. Dia yang menjadi pengantara, saudara. Ya, nah ya, sehingga dia juga dikatakan dia perintis. Nah, kenapa? Kenapa Yesus disebut perintis? Coba ada yang bisa jawab enggak? Kalau pengantara, dah jelas kan? Tidak ada orang yang bisa kan? Hanya dia yang dapat. Itu terbukti. Tapi kenapa dia disebut perintis? Jawabannya karena saudara dan saya harus ikuti. Kalau saudara tidak perlu mengikuti, tidak perlu dia disebut perintis. Jadi kalau dia sudah masuk duluan, kita dan saya dan saudara harus masuk. Supaya kita juga terhisap dalam persekutuan dengan kehidupannya. Ya. Oke.
Dia adalah perintis bagi kita, ya. Jadi Yesus Kristus adalah perintis bagi saya dan saudara yang masuk ke belakang tabir, ke dalam ruang Maha Kudus. Wah, makanya kita bilang apa? Kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia itu. Gitu. Masuk ruang aku dengan darah anak domba. Tuh saudara, kita penuh keberanian masuk ke tabir itu juga. Dia perintis, kita juga masuk. Gitu. Oleh karena darah, saudara. Amin, saudara. Nah, itu luar biasa. Ini kita udah masuk di dalam jejak loh, saudara ya. Jangan saudara terhilang ya. Jangan terhilang ya. Guru di kelas, saudara di kantin. Jangan ya, saudara. Guru di kelas, saudara duduk. Tapi jangan duduk terus tidur. Duduk dan perhatikan. Amin. Enggak, saudara, saya bukan bicara mengenai hal-hal yang ini, saudara perhati nggak? Slide pertama tadi bicara itu secara umum. Ini sekarang masuk satu persatu. Bagaimana dia menjadi roh yang menghidupkan? Ada di mana itu nyawa-nyawanya? Nyawanya ini 1000 nih. Bukan 1 nyawa terus. Enggak, ini 1000 nyawa. Ini adalah pesta-pesta kemenangan di setiap Via Dolorosa ini, saudara, kalau diperhatikan. Pertama, dia menjadi pengantara. Pengantara apa, saudara? Dia jadi korban supaya ada darahnya jadi meterai untuk perjanjian. Pengantara. Pasang badan. Yang kedua, itu baru perjanjian. Kita belum apa-apa. Sekarang harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dia jadi perintis. Dia masuk. Supaya saudara dan saya, makanya kita bilang, dengan darah anak domba, kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia. Saudara tahu tahta kasih karunia ada di mana? Tadi Ibu Lina udah kasih tahu. 1 Petrus 5 ayat 10. Baca bagian pertama aja, Bu. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Udah. Jadi tahta kasih karunia ada di mana, saudara? Di tahta Allah. Ya, oke? Itu harusnya. Jadi kalau kita masuk ke tahta kasih karunia, jangan fantasinya nggak ada. Jangan kosong gitu, seolah-olah itu tahtanya Allah. Di terang yang tak terhampiri. How you could imagine that? Makanya Paulus di dalam Roma 8:18 bilang, apa Pak terus? Aku yakin. Ya, aku yakin kan kalimat kata pertama ya. Aku yakin penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Gitu, kemuliaan yang ada di terang tak terhampiri. Sampai ini kita harus ini sudah sampai itu tadi saya, wah ini benar-benar harus tajam ya. Surga itu Yerusalem baru. Kalau di luar Yerusalem baru kayaknya bukan surga. Surga itu rumah Bapa. Surga itu ya Yerusalem baru. Orang yang masuk surga itu tidak perlu penghakiman, memang luput dari murka. Di luar itu nanti kita bahas, tapi memang itu surga. Bapa kami yang di surga. Surga di tempat Bapa ada. Nanti kita lanjutin perkara itu, saudara ya. Tapi ke sana bawa ya. Suasana batinmu seperti itu ya. Nah, jadi dia perintis. Makanya dikatakan yang mempersiapkan tempat bagi mereka. Saudara bayangkan nggak? Dia pasang badan, dia masuk duluan, terus dia siapkan tuh tempat. Saudara siapa dong? Anak-anak kerajaan. Anak-anak raja. Ya. Jadi kalau Paulus bilang, aku yakin penderitaan sekarang ini, siapa yang menderita boleh lambaikan tangan. Nggak ada. Ya. Baik-baik saja. Loh, Yohanes bilang, oke baca. Yohanes 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Buka Alkitab paling belakang. Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus
berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kata terakhir itu saya sengaja untuk Bu Lina baca sampai terakhir itu karena kata terakhirnya penting, walaupun di tengah-tengahnya tuh tidak terlalu terkait, tapi dikatakan apa saudara? Kalimat terakhirnya? Kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi makanya Yesus itu disebut saksi yang setia. Jadi kalau saudara mau setia, tidak ada cara yang lain kecuali hidup sama seperti Yesus hidup. Karena dialah yang disebut saksi yang setia. Dan Paulus dan Yohanes katakan itu. Dia yang menjadi saksi. Maksudnya apa? Saksi kasihnya Allah, saksi kemurahannya Allah. Gitu. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi. Kan gitu ceritanya saudara kan? Ya. Ya. Jadi dia itu jadi apa saudara? Di dunia ini ya kita menderita. Yohanes bilang apa? Akulah saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara kalau tidak sedar, mustahil orang mendapat bagian dalam kekudusan Bapa tanpa dihajar kalau luput dari hajaran Bapa. Ya, oke. Jadi dia yang mempersiapkan tempat buat saya dan saudara, ya, sehingga dia disebut yang sulung bagi orang yang percaya, ya, baik dalam kebangkitannya maupun dalam kenaikannya ke surga. Wah, luar biasa kata-kata ini, ya. Jadi pernah saya sampaikan di sini ya bahwa kalau dia sudah bangkit dan naik ke surga, maka imajinasi kita itu adalah kita harus, kalau saudara bilang aku mau ikut Yesus, aku mau iring Yesus, itu artinya saudara juga siap untuk naik ke surga seperti Yesus naik ke surga. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 katakan inti segala yang kita bicarakan ini di sini, di Zoom ini, boleh juga ngomong begitu, intinya adalah kita mempunyai pengantara. Amin. Ya, dia sudah, ya, dia adalah manusia Kristus Yesus. Dia adalah Adam yang akhir itu loh, saudara. Ya, dia adalah roh yang menghidupkan. Dia imam besar, gitu ya. Ini kata imam besar bagian terakhir nih, saudara, ya. Setelah dia pengantara, perintis, ya. Yang duduk, how great that word. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Saudara perhatikan. Dia duduk di surga, tapi saudara harus lihat apa yang dia kerjakan. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Tempat kudus ini, maksudnya di tahta kudus, yaitu tahta kasih karunia. Dia sedang melayani di situ, saudara. Apa itu melayani di situ? Yaitu di dalam kemah sejati. Kemah sejati itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini bicara mengenai apa, saudara? Yesus yang ada di tahta Allah di surga itu sebagai imam, dia, saudara, ya, keimamatannya itu tidak pernah berhenti sampai ia menuntaskan seluruh pekerjaan. Karena apa, saudara? Dia akan menyelesaikan pekerjaannya itu kalau apa, saudara? Kalau mereka yang adalah miliknya itu berada bersama-sama dengan mereka dan mereka itu melihat kemuliaannya. Dia menuntaskan seluruh pekerjaan dan rancangan imamat itu, ya, atau menjadi perwakilan itu yang merupakan kebahagiaan sepenuhnya dan yang menjadi puncak dari semua orang yang percaya kepada Kristus, ya. Inilah yang menjadi kebahagiaan sepenuhnya dan kebahagiaan puncak, ya. Ketika apa? Ketika Yesus menuntaskan rancangan keimamatan ini. Dia masuk jadi perintis, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yohanes 14, ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan membawa kamu ke sana, supaya di tempat aku berada, kamu juga berada. Itu adalah puncak kebahagiaan. Amin. Itu adalah kebahagiaan yang seutuhnya. Jadi, saudara, marilah saya ajak saudara kita memiliki gairah
untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, mari kita memiliki kerinduan untuk berada bersama-sama dengan Dia, ya, di mana kita akan selama-lamanya aman dan akan selama-lamanya dipuaskan. Kalau di bumi, di dunia ini, saudara berpikir aman, saudara akan ketemu dengan tembok-tembok yang tinggi tebal dan selalu ada hantu di sananya. Kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan. Tapi kalau saudara melabuhkan rasa aman itu jauh ke dalam tabir, yaitu tempat kudus, tahta kasih karunia, saudara akan menemukan itu. Sejak di sini, di dalam manusia batinia saudara, saudara akan memiliki keamanan itu. Dan akan selama-lamanya dipuaskan. Karena saudara akan minum dari air kehidupan, yaitu sungai yang mengalir dari tahta kasih karunia itu. Terpujilah Kristus, saudara diberkati. Mari kita tutup dalam Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini. Sejauh, sebanyak, sepanjang yang boleh kami dengar dari Engkau sendiri yang berbicara, biarlah itu Engkau singkapkan lebih dalam dan lebih kaya lagi, supaya kami dapat dipuaskan dan memiliki rasa aman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan satu-satunya, kami datang kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Saudara yang percaya diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Ya.